Cuaca hari ini sangat cerah. Kami dan Bibi ikut paman mencari tembiluk. Nah, lokasi untuk menemukan tembiluk ini biasanya ada di sejumlah kayu yang sudah lapuk dan terendam air sungai. Untuk memastikan keberadaan tembiluk, paman dan yang lain pun langsung memotong kayu menggunakan alat potong. Kemudian ambil kayu dan tempatkan di pinggiran sungai. Kata paman, untuk memastikan tembiluknya ada, bisa dilihat saat kayu dipotong. Kalau ada lubang-lubang kecil, berarti tembiluknya masih bersarang. Hentakan kayu pada benda keras sampai tembiluk keluar dari lubang. Wah, ternyata benar kawan. Tembiluknya keluar dari dalam pohon. Ayo teman-teman, kita bantu Bibi dan paman mengumpulkan tembiluknya. Tembiluk adalah sejenis cacing yang bersarang di dalam kayu. Hati-hati. Walau terlihat menggelikan, tembiluk merupakan salah satu jenis makanan yang banyak digemari di tempat kami. Warna tembiluk cenderung putih pucat. Ukurannya pun beragam, mulai dari kecil sampai yang besar. Wah, kita benar-benar panen tembiluk, kawan. Karena teksturnya cukup lembek, jadi harus pelan-pelan ya saat mengambilnya. Jangan sampai putus atau hancur. Sepertinya tembiluk yang kami dapatkan sudah cukup. Sekarang kita bawa pulang untuk dimasak dan dijadikan sebagai tambahan lauk pauk saat panen padi nanti. Saatnya kita memasak tembiluk. Pertama kita siapkan bahan tambahannya teman. Ada telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Juandi tuang pelan-pelan. Oke, Tante. Proses dimulai dengan oseng-oseng telur sampai matang. Kemudian tumis bawang dan masukkan bumbu halus. Aduk-aduk sampai harum. Setelah itu, masukkan juga potongan tomat dan tembiluk. Masakan oseng-oseng telur tembiluk ini adalah masakan kreasi Bibi sendiri, teman. Dari tampilannya sudah bikin ngiler ya. Gimana rasanya? Jadi nggak sabar buat dicip-icip. Masak tembiluk gak boleh terlalu lama, karena mudah hancur. Pastikan bumbu meresap dan semua bahan matang sempurna. Lang, duluanlah kalian jalan ke ladang. Jalan. Nanti tante nyusul ya. Ya. Hati-hati kalian di jalan. Ya. Kalau begitu, kita duluan ya menuju ladang padinya. Ayo kawan, jangan sampai terlambat. Aku, Juandi, Mima, dan Yosi sedang ada di Sungai Gunung Rian. Tempat ini salah satu lokasi favorit kami bermain loh. Oh iya, kami juga sudah menyiapkan bubu, salah satu alat untuk menjebak ikan. Tapi kali ini bukan ikan yang kami cari teman, melainkan udang galah. Oh iya teman, sebelum dipasang, pastikan bubu sudah ada umpannya ya. Setelah itu, susun bebatuan di antara bagian bubu. Fungsinya untuk mengecoh udang galah, seolah-olah lokasi bubu yang kita pasang adalah kawasan alami dari sungai. Teman-teman, sambil menunggu bubunya, mending kita pergi mandi. Ayo, ayo, ayo. Ide menarik, Mima. Teman, air di Sungai Gunung Rian cukup jernih. Airnya dingin dan segar. Jadi sayang banget kalau nggak mandi. Sebenarnya terdapat sebuah air terjun di kawasan Gunung Rian ini. Tapi karena cuaca tidak mendukung, kita pilih lokasi mandi yang aman saja. Airnya segar banget. Di beberapa sudut sungai ini terdapat kolam pemandian yang bisa dijadikan tempat berenang. Tenang, sungainya nggak dalam kok, jadi aman. Bagian Sungai Gunung Rian memiliki keindahan alam yang sangat cantik. Selain dihiasi bebatuan, sungai ini juga menyajikan pemandangan hutan tropis yang masih terjaga. Menghabiskan waktu di alam terbuka seperti ini sungguh seru. Apalagi bareng sahabat. Kita berenang lagi yuk. Oh iya teman,
Kata ibuku, berpetualang dan mencoba hal baru bisa melatih kita lebih peka dengan lingkungan yang ada. Selain itu, banyak hal yang bisa menjadi pelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara tidak langsung. Nah, sudah lapar nih. Kita pergi lihat bubu ya. Mandinya udahan dulu yuk kawan. Sekarang waktunya kita mengecek bubu. Kira-kira bubu yang kami pasang sudah terisi udang galah belum ya? Wah, senangnya. Bubu yang kami pasang sudah terisi dengan sejumlah udang galah. Ayo langsung kita keluarkan teman. Ukuran udang galah memang lebih besar dibandingkan dengan jenis udang air tawar lainnya. Udang galah banyak hidup di antara bebatuan yang terdapat sumber makanan teman. Urusan perut lapar gak boleh ditunda-tunda. Ayo kita olah menjadi udang galah bakar batu. Kita siapkan dulu perapian dan batu untuk dijadikan tempat pembakarannya. Selain udang galah, kami juga sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan ubi jalar. Tusuk udang galah, tambahkan potongan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Oh iya, hampir lupa. Yosi, jangan lupa bakar ubi jalarnya. Lumayan biar perut makin kenyang nanti. Setelah itu, bakar udang galah di atas batu panas. Nah, biar rasa udang galahnya semakin enak, kita olesi dengan bumbu khusus. Ayo, Mima, oles sampai rata ya. Bolak-balik udangnya, teman. Pastikan udang matang sempurna. Terus olesi dengan bumbu, biarkan meresap. Kalau udang galahnya sudah berwarna kemerahan, artinya sudah matang. Langsung saja kita angkat yuk. Dari tampilannya saja sudah bikin ngiler, teman. Hayo, siapa yang mau ikutan makan udang galah bakar bareng kami? Mantap! Rasa udang galahnya memang enak banget. Gurih dan sedikit manis. Apalagi sudah dilapisi dengan olesan bumbu. Makin pecah di mulut. Jangan lupa cobain juga ubi jalar bakarnya, teman. Ubi jalar juga lembut dan manis. Kandungan karbohidrat ubi jalar cukup tinggi. Jadi bisa menambah energi tubuh. Gak cuma itu, ubi jalar sangat baik untuk sistem pencernaan. Sementara Bibi sedang mempersiapkan masakan, kami langsung menuju ke ladang untuk membantu panen padi. Hati-hati teman, biar cepat sampai tujuan, kami memilih jalan pintas di antara perkebunan warga. Wah, kenapa tuh? Wah, ada lagi. Yuk kita cari. Kayaknya di dalam papinya. Aku dapat satu. Harum sekali. Aku juga dapat satu. Ini 5. Rezeki anak soleh memang gak kemana kawan. Saat melintasi kebun milik orang tua Juandi, kami dikagetkan dengan buah lay yang terjatuh. Kita langsung makan yuk. Hati-hati ya saat membuka buah lay, karena bagian durinya lumayan tajam. Oh iya, kalian sudah pernah coba buah lay belum? Secara bentuk, buah lay dan durian memang tidak ada bedanya. Hanya saja warna kulit buah lay lebih kuning dibandingkan durian. Ukuran buah lay juga lebih kecil. Oh iya, kita tadi kan mau ke ladang padi. Kayaknya mereka sudah panen deh. Ayo. Akhirnya tiba juga di ladang padi milik Bibi. Teman,
Proses panen padi di tempat kami dilakukan 1 kali dalam setahun. Untuk jenis padi yang ditanam yaitu padi tunggal. Lokasi panen padi memang bukan sawah, melainkan ladang. Ternyata ladang padi milik Bibi luas juga ya. Tuh teman, hamparan padi sudah mulai menguning. Langsung saja kita bantu mengumpulkan hasil panen. Hati-hati masukinnya Juandi. Proses panen padi di desa kami masih dilakukan dengan tradisional, yaitu menggunakan alat khusus yang bernama ani-ani. Biasanya ani-ani ini direkatkan di antara jari-jari tangan. Setelah itu baru deh tangkai demi tangkai padi dipotong. Butuh keahlian khusus untuk bisa menggunakan ani-ani teman. Tuh, panuk belait itu, nodan mintal mekarong. Panen padi masih dilakukan secara gotong royong. Sistemnya bergantian teman, tergantung jumlah anggota yang ikut panen. Kawan-kawan, ayo angkat, semangat ya. Hasil panen yang sudah ada kemudian masuk ke tahap penginjakan padi. Siapkan padi, kemudian injak sampai bulir padi terpisah dari tangkainya. Lakukan sampai bersih. Kami pun gak mau kalah. Sekalian kita bantu paman yuk. Kata paman, inilah proses panjang agar padi menjadi beras dan digunakan sebagai bahan konsumsi kita setiap hari. Jadi sebagai anak yang baik, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Hasil padi yang sudah terpisah langsung dijemur di bawah terik matahari untuk mengeringkan bagian kulit padi. Dalam sekali panen, setidaknya ada 150-200 kaleng padi yang dihasilkan teman. Teman, sebagai wujud syukur akan hasil panen tahun ini, Bibi dan Paman sudah menyiapkan berbagai olahan masakan dan kue. Ima itu dalam keadaan sehat talo. Dono gema anu talo ndo. Kita ayu talo tu so mbak akan itu. Bagi kami suku Dayak Bulusu, berkumpul dengan keluarga dan makan bersama menjadi simbol akan harapan baik untuk kedepannya. Kalau begitu, langsung saja kita makan teman. Selain oseng-oseng telur tembiluk buatan Bibi, ada juga jenis masakan lainnya, seperti sayur umbus atau daun singkong dan kudapan lainnya. Sedap kawan. Semua masakan yang ada bikin lahap. Oseng-oseng telur tembiluk rasanya gurih banget. Semoga saja panen padi tahun mendatang lebih banyak lagi ya teman. Amin. Saatnya kami tampil menari. Alat musik sudah siap. Paman dan Bibi pun sudah berkumpul. Selain menggunakan kostum tradisional, penari pria dilengkapi dengan mandau, sedangkan penari wanita menggunakan gelang kaki. Campuran gerakan tarian panjang dan tari mandau yang kami lakukan menjadi salah satu wujud terima kasih kami kepada Sang Pencipta akan limpahan dan berkah yang diberikan. Untuk musik yang dimainkan Paman dan Bibi ini namanya gong dan kratong. Irama yang dimainkan tidak boleh sembarang, harus sesuai dengan gerakan tarian yang ada. Teman, baju yang aku, Yosi, dan Juandi gunakan ini namanya abak. Sedangkan yang digunakan Mima namanya kenaring. Wah, suasana syukuran panen padi kami tahun ini sangat seru. Semua orang yang datang tampak senang dan bahagia. Ayo semua menari bersama kami. Tampaknya kami sudah sampai lokasi untuk mencari buah embangan. Yuk kita langsung bantuin Bibi. Biasanya buah embangan berjatuhan di antara semak belukar. Wah, aku dapat satu. Ya. Ini dia buah embangan yang aku maksud. Buah embangan
salah satu jenis buah hutan. Bentuknya bulat dengan ukuran yang besar. Bagian kulit berwarna kecoklatan. Sekilas mirip dengan kelapa yang sudah dikupas. Pohon buah embangan sangat besar dan tidak memungkinkan untuk dipanjat. Biasanya buah embangan yang sudah matang akan berjatuhan seperti ini. Nantinya embangan ini bisa dimakan langsung atau dijadikan bahan masakan. Bersama Bibi, hasil tangkapan ikan namu akan diolah menjadi salah satu masakan khas Tanah Tidung. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada ikan namung, buah embangan, cabai, tomat, kunyit, serai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu pelengkap lainnya. Teman, bagian kulit buah embangan sangat tebal. Jadi ada cara bukanya seperti ini. Iris bagian kulit buah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, tarik sampai terbuka. Tuh, bagian daging buah embangan cantik banget ya. Persis seperti mangga. Makanya kami kerap menyebut buah embangan sebagai mangga hutan. Selanjutnya, ambil bagian daging buahnya. Iris dan Caca menjadi beberapa potongan kecil. Hati-hati Yosi, awas terkena pisau. Oh iya teman, disebut buah liar karena buah embangan ini hanya ditemukan di hutan. Gak semua lokasi pun ada, cuma di beberapa wilayah saja, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Bentar aja, yang ini buah embangannya udah selesai. Oh iya Bolang. Terima kasih ya Bolang. Ya. Ini Tante racik ya. Ya. Potongan buah yang sudah siap akan kita olah menjadi mencokan, salah satu olahan sambal suku Dayak Bulusu. Siapkan cabai rawit yang sudah dipotong, campurkan dengan potongan buah embangan, beri penyedap rasa dan sedikit garam. Aduk rata. Tara! Mencokan buah embangan jadi deh. Sekarang Bibi lanjut mengolah ikan namungnya. Tumis irisan bawang, aduk sampai harum. Madun, ini bumbunya. Campurkan bumbu, kemudian tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai kuah mendidih. Campurkan potongan ikan namung ke dalam kuah. Tunggu sampai mendidih dan ikan namung matang. Ciri khas masakan Tanah Tidung memang cukup sederhana teman. Tapi urusan rasa jangan ditanya. Campuran rempah dan bumbunya benar-benar bikin nagih. Biar masakan makin segar, jangan lupa beri perasan jeruk nipis dan bumbu pelengkap. Olahan kuah asam ikan namung dan mencokan buah embangan menjadi salah satu menu sehari-hari yang sering dibuat. Aroma kuah asamnya sudah mulai tercium kawan. Tuh, dari tampilannya saja sudah bikin ngiler kan? Sepertinya sudah matang teman. Langsung saja kita angkat dan sajikan. Hayo, siapa yang mau ikut makan bareng kami? Untuk santap kali ini, Bibi sudah menyiapkan inau. Inau terbuat dari tepung sagu yang disiram dengan air panas. Di Indonesia Timur, tepatnya Papua dan Maluku, inau dikenal dengan nama papeda. Langsung saja kita makan kawan. Ambil inau, siram dengan kuah asam. Jangan lupa tambahkan potongan ikan namung. Malam kan teman-teman? Malam. Mantap! Rasa kuah asam ikan namung buatan Bibi enak sekali. Campuran bumbunya pas teman. Apalagi daging ikan namung lembut banget. Ikan namung rasanya gurih, tidak amis sama sekali. Ditambah dengan mencokan buah embangan, rasanya campur-campur. Segar, asam, manis, dan pedas. Kombinasi rasa yang memanjakan lidah. Teman, makan olahan berkuah seperti ini memang paling cocok disantap selagi hangat.
Tekstur inau yang kenyal ditambah kuah asam, daging ikan namung, dan mencokan benar-benar pecah di mulut. Oh iya, kata Bibi, buah embangan sangat tinggi vitamin C. Rasanya yang sedikit asam ternyata mampu memelihara kesehatan tubuh. Kandungan antioksidan dan beta-karoten buah embangan dipercaya mengurangi resiko penyakit jantung. Belum lagi khasiat ikan namungnya, teman. Protein ikan namung bisa menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Bagaimana baku rantai yang rusak tuh? Tenang aja, nanti kita perbaiki. Makan nggak kalau udah? Ya. Teman, ikut kami dan kakak ke pasar yuk. Pasti kalian bingung ya, mana pasarnya? Hehehe. Pasar di tempat kami maksudnya mencari bahan masakan di alam. Pulang. Nih banyak bambu sini nih. Ini lah kita ambil. Kita bantu memetik daun umbus alias daun singkong di kebun milik keluargaku. Ambil daun yang masih muda kawan, petik satu persatu dan kumpulkan. Daun singkong sengaja ditanam agar bisa diolah kapan saja saat kami butuh. Teman, mencari bahan masakan langsung dari alam seperti ini memang seru. Selain bisa mengenal jenis tumbuhan yang ada, kami juga bisa merasakan udara yang masih alami. Gak perlu desak-desakan. Umbusnya sudah banyak ini. Bolang, sekarang temani Akad ambil buah kencauan ya. Ayo. Setelah sayuran selesai dikumpulkan, kami menuju ke lokasi berikutnya untuk mengambil salah satu buah khas Kalimantan. Alam Kalimantan Utara memang menyimpan banyak sekali jenis buah liar yang bisa dikonsumsi. Semangat kawan-kawan! Kebetulan sekali ada pamanku. Aman. Akadnya kita buah kencauanmu. Oh, enam. Makasih, Bo. Ayo teman-teman, Kalau di tempat kalian, buah ini apa namanya teman? Kami menyebutnya buah kelencawan. Bentuk buahnya cantik ya. Warna buahnya merah dengan bentuk yang unik. Pohon kelencawan lumayan tinggi teman. Buahnya tumbuh di sekitaran ujung pohon. Untuk mengambilnya, paman menggunakan bambu atau disebut dengan gontor. Senangnya, buah kelencawan yang kami dapatkan lumayan banyak. Sebenarnya buah kelencawan ini bisa dimakan langsung. Tapi kali ini kami akan jadikan sebagai asam alami untuk mengolah daun umbus nantinya. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak ya paman, sudah bantu mengambil buah kelencawan. Kita siapkan daun umbus atau daun singkongnya terlebih dulu. Jangan lupa bahan-bahan lainnya. Ada jagung, bawang merah, bawang putih, dan bumbu pelengkap. Iris bawang merah, bawang putih, dan tomat. Serut jagung muda untuk tambahan nantinya. Nah, ini dia kawan, bintang tamu dari masakan kita kali ini. Buah kelencawan. Bagian kulit kelencawan lumayan keras, jadi harus dikupas terlebih dulu. Setelah itu, sisihkan bagian isinya. Bagian daging buah kelencawan memiliki bentuk bulat dengan tekstur berair. Kalau bumbu dan bahan sudah siap, saatnya mengolah sayur umbus. Kali ini tugas kakak yang memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan serai dan potongan cabai. Aduk sampai harum. Lalu campurkan serutan jagung. Setelah itu, masukkan daun umbus tumbuk,
buah kelencawan, seledri, dan bumbu lainnya. Tunggu sampai matang sempurna. Oseng-oseng sayur umbus dan diamkan sebentar. Gak butuh waktu lama, masakan sayur umbus jadi deh. Selain sebagai lauk pauk sehari-hari, sayur umbus sering dibuat saat nikahan, panen, bangun rumah, dan acara adat lainnya. Sayur umbusnya sudah jadi. Saatnya kita makan bersama. Aduk dan sikat kawan-kawan. Sayur umbus alias daun singkong rasanya enak teman. Apalagi sudah diracik dengan bumbu lengkap. Beneran pecah di mulut. Tahu tidak teman? Menurut buku pintar yang aku baca, ternyata daun singkong merupakan salah satu sumber protein, yaitu zat besi. Daun singkong juga memiliki serat yang tinggi, sehingga bagus untuk pencernaan kita. Selain itu, kandungan vitamin B-nya membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh biar nggak mudah terserang penyakit. Jadi, nggak ada lagi alasan buat gak suka makan sayur ya teman. Banyak angin ini. Kami mau bantu Bu Aki cari rotan terganti bakul dan tembeng yang rusak. Ayo, cepatlah. Ini hujan. Biar bisa mengganti bakul milik bibi yang rusak, aku dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu kakek mengambil rotan di hutan. Rotan memang banyak dimanfaatkan sejak dulu. Biasanya sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai alat-alat rumah tangga. Untuk mengambil batang rotan, harus hati-hati teman. Terdapat duri panjang yang sangat tajam di sepanjang batangnya. Batang tanaman merambat ini tidak berongga dan cukup keras. Kata kakek, keberadaan rotan merupakan kondisi hutan yang masih sangat alami. Kita ambil rotan secukupnya saja ya teman. Ayo, nanti kita bikin bakul untuk tante udang ya. Iya. Nih. Ayo. Teman, walau usia kakekku nggak muda lagi, tapi kakek masih sangat piawai membuat anyaman rotan. Belah batang rotan sesuai kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan bahan dasar anyaman nanti. Kemudian raut rotan dan pastikan punya ketebalan yang sama biar mudah saat penganyaman. Setelah bahan rotan siap, masukkan ke proses penganyaman. Buat pola anyaman, sesuaikan dengan jenis dan bentuk yang akan dibuat. Setelah itu, lakukan sampai anyaman berbentuk dan menjadi satu kesatuan. Lihat teman, kakek bikin anyaman kelihatannya mudah ya. Padahal butuh konsentrasi dan kesabaran yang tinggi. Kerajinan anyaman rotan sampai saat ini masih banyak diminati. Selain karena produknya yang bagus, rotan memiliki bahan yang kuat, bahkan bisa mencapai puluhan tahun lamanya. Waktu pengerjaannya pun perlu waktu lama, tergantung besar kecilnya. Pokoknya pernah kamu yudeng men, Boh? Boh. Ganti anyaman. Makasih Bu Aki. Ini pamit dulu ya Ki. Syukurlah, kakek memberikan anyaman bakul yang sudah jadi. Kalau begitu, langsung saja kita antar ke rumah bibi. Semoga bibi suka ya. Terima kasih ya Bolang. Wah, cantik sekali bakulnya Bolang.
Sebenarnya Tante nggak minta kalian gantikan bakul Tante yang rusak kemarin, tapi karena Bolang sudah kasih, Tante terima ya Bolang. Ya udah, kami pergi main dulu ya Tante. Ya, hati-hati ya. Ya. Syukurlah, Bibi suka dengan bakulnya. Sekali lagi maafkan kami ya, Bi. Kami janji akan lebih hati-hati lagi saat melakukan sesuatu. Teman, semoga kita terus menjadi anak yang baik ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.